Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi 4, wabarakatuh. kami dari kelompok 4 akan melakukan brainstorming tentang salah satu part yang ada di produk mainan kereta api, yaitu part alas lokomotif. Nah, brainstorming ini dilakukan untuk nanti digunakan sebagai bahan untuk mengerjakan modul 5 sub 2 yaitu tentang New Seven Tools. Nah, untuk inputnya di sini kita menggunakan diagram Pareto yang dihasilkan dari modul sebelumnya yaitu modul 5 sub 1 tentang pengendalian kualitas. Nah, di sini mengambil salah satu contoh pada diagram Pareto untuk alas lokomotif. Nah, seperti dilihat pada hasil di layar. Nah, untuk di sini menunjukkan diagram Pareto di mana pada alas lokomotif dengan jenis cacat yang digunakan sebagai patokan yaitu ada 3, yaitu berserat, retak, dan cacat mata kayu. Diagram Pareto yang ditunjukkan di layar menunjukkan terdapat 2 jenis cacat yang memerlukan perbaikan, yaitu 20% cacat dapat menyebabkan kerugian dan 80% yaitu memerlukan jenis cacat retak dengan frekuensi sebesar di situ dapat dilihat 17 unit dan cacat mata kayu atau herringbone dengan frekuensi sebesar 15 unit. Nah, langsung saja hasil diagram itu juga menunjukkan bahwa cacat retak pecah memiliki persentase paling tinggi dibanding cacat retak halus atau berserat, atau yang hanya memiliki frekuensi 12 unit dan cacat mata kayu atau herringbone dengan hanya memiliki frekuensi 15 unit. Jadi pada alas lokomotif ini yang paling besar memiliki kecacatan yaitu cacat jenis retak pada alas lokomotif. Nah, di sini kita akan melakukan brainstorming gimana caranya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mulai dari Afifa, mungkin bisa menunjukkan pendapatnya apa saja yang harus dilakukan perbaikan. Di sini kan ada 4 komponen, yaitu ada man, machine, environment, dan juga itu, dan lain-lain. Silakan Afifa untuk berpendapat. Terima kasih. Iya, oke. Kalau menurut saya, yang pertama itu kan ada faktor man. Nah, di sini man itu kan operator. Bisa aja operatornya karena kurang ahli atau kurang terampil, kurang teliti juga, jadi menyebabkan terjadinya keretakan atau pecah. Ada juga bisa operatornya kelelahan atau operatornya terburu-buru. Terus selanjutnya yang lain mau berpendapat juga? Oke, silakan untuk selanjutnya Deva. Nah, di sini saya akan menambah yaitu untuk mesin atau mesin, yaitu perlu dilakukan apa? Perbaikan untuk mesin kotor, ada mesin sudah tua, bisa juga gigi mesin tumpul dan mesin kurang setup sehingga menyebabkan keretakan pada alas lokomotif tersebut. Mungkin bisa ditambah lagi. Oke, selanjutnya Hernanda. Untuk faktor material sendiri atau bahan baku itu yang pertama itu dipengaruhi oleh kualitas bahan yang kurang bagus, kemudian bahan baku yang terlalu
kering, kemudian umur bahan baku yang sudah tua, sehingga bahannya itu keras. Kemudian bahan baku itu tidak sesuai dengan spesifikasi dari permintaannya itu sendiri. Oh, oke. Nah, di sini juga saya mau menambahi tentang environment atau lingkungan. Saya berpendapat kalau misal suhu ruangan itu juga sangat mempengaruhi, terus juga tingkat kebisingan. Nah, selanjutnya kita akan mempetakan tentang apa sih kayak hubungan antara yang kita pendapat tadi, yaitu tentang man-nya, mesin, sama environment-nya. Jadi, gimana sih pengaruh dari operator itu terhadap kayak environment-nya, kayak suhu gitu? Atau dari operator ke bahan materialnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Hernanda dulu. Izin boleh menambahkan nggak? Kayak kita kurang satu deh. Ada faktor utama dari metode. Boleh aku nambahin? Boleh saya nambahin? Jadi Ya, silakan. bisa aja metodenya tuh dari pemotongan yang tidak stabil, juga pemotongan terlalu cepat, pemotongan tidak presisi, dan kurangnya setup waktu dari metodenya itu jadi bisa menyebabkan retak dan pecahnya dari part tersebut. Terima kasih. Oh iya, itu termasuk tempo dari operator itu sendiri. Jadi itu termasuk yang apa ada faktor yang utama itu namanya apa? Untuk Afif bisa dijelaskan nggak yang tadi? Yang tadi itu tuh termasuk faktor utama dari metode. Jadi tuh faktornya ada operator atau man, ada mesin, terus yang ketiga ada material, yang keempat ada metode, yang kelima baru lingkungan dan environment. Oh iya. Terima kasih ya Viva. Nah, lanjut ke yang tadi untuk yang masalah hubungan keterkaitan. Jadi di sini saya ingin meminta pendapat gimana sih hubungan dari man sama tadi environment. Misalnya, ini gimana sih hubungan kerja operator sama kayak environment-nya, suhu ruangan atau tingkat kebisingan. Bisa dijelaskan untuk Fernanda? Mungkin dari ruangannya itu terlalu bising, itu bisa mempengaruhi operator, sehingga dari operator sendiri itu jadi kurang fokus. Kemudian dari cahaya ruangan kurang, operator sendiri jadi kurang teliti. Udah itu mungkin dari saya. Ada yang saya tanyakan kembali, biasanya kebisingan itu disebabkan oleh apa aja? Kebisingan sendiri itu bisa diakibatkan dari suara mesin-mesin yang lain. Mungkin dari suara-suara yang ada di luar. Oke, jadi saya menambahi, jadi biasanya kebisingan terjadi pada mesin itu disebabkan oleh tingkat lamanya mesin itu. Biasanya kayak misal ini seperti kayak mesin itu udah tua. Nah, biasanya semakin tua mesin, maka tingkat kebisingannya bakal semakin riweh kayak gitu. Nah, benar kata tadi untuk Hernanda juga, untuk suhu ruangan yang terlalu panas, maka akan menyebabkan operator akan kelelahan. Nah, untuk di sini mungkin ada yang berpendapat lagi tentang apa saja faktor-faktor yang mungkin bakal menyebabkan retak itu pada alas itu. Untuk Deva, mungkin ada pendapat lagi?
Kalau menurut saya udah cukup itu aja. Untuk Afifa mungkin ada tambahan kembali? Mungkin tambahannya kan karena kita di sini nggak cuman ngebahas retak dan pecah, juga herringbone. Menurutku sih faktor yang menyebabkan retak pecah dan herringbone itu tuh sama aja. Jadi kemungkinan keseluruhan dari semua part dan faktor yang menyebabkan retak pecah dan herringbone itu sama. Aku sih berpendapat gitu, saya. Iya, izin masuk. Jadi saya juga setuju untuk Afifa. Jadi sebenarnya untuk faktor-faktor yang nyebabin itu retak atau yang berserat atau herringbone itu sendiri sebenarnya itu sama. Nah, yang membedakan itu kayak hubungan keterkaitannya gitu. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang dia nggak bakal masuk ke herringbone. Tapi kebanyakan sih masuk. Dari misal kesamaan faktor 80%, 100%, biasanya masuknya tuh sekitar 80% termasuk itu. Oke, saya rasa cukup untuk brainstorming hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau kurang maksimalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.